Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hilbertus Ege dengan NIM 20401010132 dari kelas 701 jurusan S1 PJJ Informatika Universitas Siberasia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS di mata kuliah kecerdasan buatan. Pada saat ini diampu oleh Ibu dosen Dian Ramadan Mahasuddin Eskom Mkom. Untuk soalnya di sini adalah carilah salah satu contoh studi kasus penerapan dari algoritma genetika atau GA, kemudian lakukan analisa terhadap perhitungan dari algoritma genetika atau GA tersebut. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal, di mana jurnal ini memburu implementasi algoritma genetika untuk memprediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi. Jurnal ini ditulis oleh Kevin Krisnandi dan yang kedua Halim Agung dari program studi teknik informatika Fakultas Teknologi dan Desain Universitas Bunda Mulia Jakarta. Langsung saja ini linknya. Saya ambil dari link yang dipublikasikan di sini. Kemudian di sini langsung saja di hasil dan pembahasan. Di sini jelas ya masalahnya itu dalam pengerjaan proyek konstruksi di sini untuk memprediksi waktu dan biaya sehingga dibuatlah aplikasi untuk analisanya. Jadi di sini analisis kebutuhan fungsional dan berdasarkan permasalahan yang terjadi dibutuhkan sebuah aplikasi prediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi menggunakan algoritma genetika. Jadi aplikasi prediksi ini tugasnya adalah melakukan prediksi-prediksi berdasarkan data-data dari SOP real dari perusahaan konstruksi dengan data-data yang digunakan mulai dari pembuatan RAB sampai proses pengerjaan pembangunan. Hasil pembuatan RAB sampai proses pembangunan yang diambil dari data asli perusahaan konstruksi yang kemudian akan dianalisa sehingga dapat menghasilkan prediksi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses pembangunan selanjutnya. Yang di sini ada tahapan-tahapan dari algoritma genetika yang dilakukan di sini, mulai dari menginput luas tanah yang akan diseleksi. Dari sini kita selanjutnya memilih kromosom dari RAB yang mau diseleksi. Contohnya di sini ada 5 RAB ya. 5 RAB sehingga di sini menghasilkan 5 kromosom. Kemudian selanjutnya dari 5 kromosom ini kita akan mencari nilai fitness dari total harga plus total waktu dan kemudian dibagi dengan 2. Kemudian setelah itu setelah menghitung fitness relatif dan fitness kumulatif, kita akan membagikan 5 bilangan acak. 5 bilangan acak yang dipilih dari angka 0 dan angka 1. Setelah itu kita akan melakukan perbandingan antara bilangan acak dengan nilai fitness kumulatif, barulah kita memperoleh kromosom baru hasil seleksi. Kemudian ini adalah tahapan algoritma genetika untuk crossover-nya. Jadi setelah itu melakukan crossover berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan. Dari hasil seleksi ini kita melakukan crossover berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan, kemudian menentukan peluang crossover, misalnya PC sama dengan 0,40, kemudian membangkitkan 5 bilangan acak, kemudian 2 kromosom dengan bilangan acak kurang dari nilai PC akan mengalami crossover sehingga akan menghasilkan keturunan baru. Kemudian di sini ada data flow diagram pada jurnal ini.
Di sini ada sebuah diagram konteks aplikasi prediksi, di mana di sini ada beberapa external entity yang terlibat dalam program ini, yaitu project manager, kemudian ada konsultan, ada user, ada mandor, dan bagian purchasing. Ini ada project manager, tugasnya adalah memberikan input dan menerima data proyek ke aplikasi prediksi ya, menginput dan menerima data proyek, menginput dan menerima data proyek ke aplikasi prediksi. Kemudian ada juga konsultan di sini, tugasnya adalah memberikan input dan menerima output data pekerjaan, data solusi, dan data masalah. Jadi ini ada data solusi, data pekerjaan diinput ke aplikasi, kemudian menerima data masalah, dan menerima juga data pekerjaan. Ini tugasnya konsultan. Kemudian di sini juga ada user. Tugasnya si user adalah mengisi data proyek ke aplikasi, setelah itu dan menerima data prediksi. Kemudian mandor. Di sini ada mandor. Tugasnya adalah memberikan input dan menerima output data pekerjaan, data solusi, dan data masalah. Mandor memberikan data pekerjaan ke aplikasi, menginput data masalah, kemudian dia menerima data pekerjaan dan menerima solusi. Solusinya dari siapa? Misalnya ada masalah, dia menerima solusi dari konsultan. Seperti itu. Untuk yang bagian konsultan ini, dia akan mengisi solusi baru untuk masalah baru yang dialami oleh mandor di aplikasi prediksi ya. Di sini konsultan setelah menerima data masalah dari mandor, dia akan menginput kembali di sini dalam bentuk solusi. Untuk purchasing ya, purchasing sendiri tugasnya adalah membuat PO, purchase order, aplikasi berdasarkan data proyek yang diisi oleh project manager yang dia terima. Jadi ini menerima data dari project manager mengisi data proyek ke sini, sehingga ini processing menerima data proyeknya, terus mengisi PO-nya ke aplikasi, seperti itu. Kemudian di dalam manual ini ada implementasi algoritma genetika. Jadi proses yang dilalui di sini adalah melalui seleksi roda rolet ya. Jadi menentukan kromosomnya, terus RAB proyeknya, ini ada 5 RAB ya, kromosomnya ada 5, terus dari total harganya juga ada, total hari kerja ya, ada nilai fitnessnya, PK dan QK. Jadi proses seleksi akan dilakukan dengan cara seleksi pada RAB. Kemudian seleksi yang dilakukan menggunakan roda rolet dengan cara pertama kali untuk melakukan user akan memilih proyek yang akan diprediksi. Data proyek, seleksi, kemudian setelah memilih proyek, user akan memilih 5 RAB yang akan dijadikan sebagai kromosom untuk seleksi. Ini ada 5 RAB yang akan diseleksi. Kemudian aplikasi akan menentukan nilai fitness kromosom dengan cara menjumlahkan total harga dan total waktu pekerjaan, kemudian dibagi 2. Setelah menentukan nilai fitness dari masing-masing kromosom dan cari total nilai fitness, kemudian hitung fitness relatif tiap individu. Kemudian setelah itu hitung juga fitness kumulatifnya. Kemudian aplikasi akan membangkitkan 5 buah bilangan acak dengan angka antara 0 sampai 1. Dan aplikasi akan membandingkan bilangan acak dan nilai fitness kumulatif yang akan masuk kromosom baru dari hasil seleksi. Kemudian kromosom hasil seleksi akan dilakukan crossover, menentukan peluang crossover, misalnya PC sama dengan 0,25, yang berarti 25% dari kromosom akan mengalami crossover.
Jadi aplikasi akan membangkitkan 5 buah bilangan acak dengan angka antara 0 sampai 1, kemudian 2 buah kromosom dengan bilangan acak kurang dari nilai peluang crossover akan mengalami crossover, sehingga melakukan crossover dari 2 kromosom induk sehingga menghasilkan keturunan baru. Dan kurang lebih seperti inilah contoh proses seleksi menggunakan seleksi roda rolet ya. Kemudian setelah itu program akan menampilkan 5 buah angka acak antara 0 sampai 1. Setelah itu program akan membandingkan angka acak dengan tiga kromosom sehingga menghasilkan tabel hasil seleksi yang dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah kromosomnya ada 5, terus ada 5 rap. 5 rap ini ada rumah tipe LB36 lantai LP72 satu lantai. Ini nilai fitnessnya masalah ini. Kemudian dari hasil seleksi tadi, tabel hasil seleksi tadi, di sini aplikasi akan menentukan peluang crossover, yaitu PC sama dengan 0,25 yang berarti sebesar 25% dari jumlah kromosom akan mengalami crossover. Kemudian program akan menentukan angka-angka acak lagi dari angka 0 sampai 1 yang akan digunakan dalam proses crossover. Program akan mencari angka acak yang lebih kecil dari nilai peluang crossover dari masing-masing kromosom. 2 kromosom dengan angka acak lebih kecil dari peluang crossover itulah yang akan mengalami crossover, sehingga dari angka acak di atas didapatkan kromosom yang akan mengalami crossover adalah nomor 1 dan 2 ya, nomor 1 dan 2. Tabel kromosomnya yang mengalami crossover seperti ini ya, seperti tabelnya. Kemudian setelah melakukan crossover maka akan diperoleh hasil prediksi. Nah, berikut hasil prediksinya. Nama proyek yang diprediksi misalnya rumah tipe LB120 LT222 lantai, diperoleh prediksi total biaya pengerjaannya itu sebesar 206.686.000 dengan prediksi total waktu pengerjaan itu selama 76 hari. Jadi hasil prediksi ini telah dilakukan menggunakan proses seleksi dan crossover algoritma genetika. Seleksi dan crossover. Dan berikut ini adalah tabel hasil pengujian algoritma genetika. Di sini kolom pertama ini adalah nomor urut 1 sampai 24. Kemudian yang kolom kedua ini adalah jenis bangunan, ada rumah lantai 1, rumah lantai 3, rumah lantai 2. Kemudian di sebelahnya ada kolom ukuran. Di dalam kolom ukuran ini terdapat 2 subkolom lagi, yaitu luas tanah dengan ukuran meter persegi luasnya, misalnya sini 60 meter persegi, dan di sini juga ada luas bangunan juga dalam satuan meter persegi. Kemudian sebelahnya ada kolom hasil proyek, yaitu waktu pengerjaannya dalam 1 hari, misalnya 70 hari, dan biaya pengerjaannya dalam Rp1. Kemudian hasil program, di program juga sini ada kolomnya waktu pengerjaan berapa hari, biayanya sekian hari, biayanya sekian rupiah, dengan persentasenya sekian. Itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian kesimpulannya, berdasarkan hasil perancangan dan percobaan disimpulkan penelitian ini, yaitu 1, aplikasi ini dapat memberikan output berupa hasil prediksi waktu dan biaya pengerjaan proyek konstruksi berdasarkan luas tanah yang diinput dan pemilihan kromosom. Kromosom yang dimaksud adalah salah satu pekerjaan dari masing-masing proyek yang memiliki luas tanah dengan selisih 5 angka dari luas tanah yang diinput. Kemudian algoritma genetika dapat diimplementasi pada sistem. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil output berupa hasil prediksi biaya dan waktu pengerjaan proyek menggunakan algoritma genetika dengan persentase keakuratan sebesar 98,72%. Kurang lebih seperti itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.